Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 41. Rencana keluarga Monica gagal total. Keesokan harinya, seperti ancaman Pak Sigit, seluruh saham yang pernah dia tanamkan di perusahaan Kaisar telah dicabut. Tidak ada satupun yang tersisa dan kerjasama di antara kedua perusahaan resmi berakhir. Pak Sigit dan Nyonya Mirna sedang menunggu kehancuran Kaisar sebagai akibat dari menyakiti putri mereka. Pak Sigit mengetuk pintu Monica yang sejak beberapa hari lalu mendekam di kamarnya. Wanita itu terus saja mengurung diri dan hampir tak ingin bicara dengan siapapun. "Monica, Papa mau bicara sama kamu, Nak," ucap Pak Sigit dari luar pintu. Nyonya Mirna menimpali, "Iya Monica, Mama dan Papa mau kasih kamu kabar sayang." Monica yang saat itu termenung di dekat jendela hanya menyahut datar, "Bicara saja Ma, Pa, aku lagi nggak mau ketemu sama siapa-siapa sekarang." Sebagai orang tua, hati Pak Sigit dan Bu Mirna mencelos mendengar ucapan lirih Monica. Biasanya Monica tidak pernah setertutup ini pada orang tuanya. Namun, sejak keguguran dan ditalak Kaisar, Monica tidak pernah sekalipun berinisiatif mulai pembicaraan lebih dulu. Pak Sigit menyerah mengajak putrinya berbicara. Pak Sigit menurunkan tangannya dari pintu dan menatap istrinya yang berdiri di sampingnya. Pak Sigit berkata, "Papa sudah mengancam Kaisar untuk mencabut saham Papa jika dia tetap menceraikan kamu, Monica." Monica menolehkan kepalanya dari jendela ke arah pintu kamar, mendengarkan ucapan ayahnya baik-baik. Papa pikir Kaisar akan takut dan langsung meminta maaf. Tapi dia malah menantang Papa. Papa terpaksa mengambil saham-saham itu kembali untuk memberi Kaisar pelajaran. "Apa Papa yakin cara itu berhasil?" sahut Monica setelah sekian lama terdiam. Monica nggak yakin kalau ngancam cabut saham aja cukup. Kaisar sudah diguna-guna sama pelakor itu, Pak. Ancam sekecil itu nggak akan mempan buat Kaisar. "Monica, kita belum tahu hasilnya gimana. Kali ini giliran Nyonya Mirna yang menengahi. Ingat kalau keluarga Pangestu itu pemegang saham terbesar di perusahaan Kaisar. Kita tinggal menunggu jatuhnya Kaisar, Nak. Sebentar lagi dia akan menangkap ke hadapan kamu dan meminta kamu untuk kembali bersamanya." Mama dan Papa yakin benar kalau itu bakal terjadi. Gerutu Monica lalu berjalan menuju ranjang, menjatuhkan dirinya di sana. Kaisar itu nggak bodoh. Dia pasti punya 1001 cara buat menyelamatin perusahaannya. Kalau dia bisa, Papa sudah mengatur supaya pemegang saham lain kehilangan kepercayaan pada Kaisar, ujar Pak Sigit yang kedengarannya sangat optimis. Monica melirik pintu, penasaran dengan cara ayahnya. "Oh ya? Emang gimana cara Papa?" menghasut mereka. "Anggap saja provokasi," jawab Pak Sigit dengan seringai lebar di bibirnya. "Papa kasih tahu mereka tentang persilungan Kaisar dan pasti akan jadi skandal." Kaisar sedang ada di ambang kehancuran. Mendengar itu wajah Monica tampak berseri-seri. Jika itu yang dilakukan ayahnya, mungkin masih ada kesempatan bagi Monica untuk mendapatkan suaminya lagi. Pak Sigit menantikan jawaban Monica, tapi putrinya itu tidak mengatakan apapun lagi. Bu Mirna menyeret suaminya ke ruang tamu saja untuk bersantai. Tinggal menunggu hitungan detik sampai kabar kebangkrutan Kaisar sampai di telinga mereka. Tak lama setelah mereka sampai di ruang tamu, ponsel Pak Sigit tiba-tiba menjerit di balik saku celananya. Nyonya Mirna tersenyum lebar dengan wajah penuh harap. Apakah ini kabar baik yang sejak tadi mereka nantikan? "Pa, cepat jawab panggilannya, Pa. Siapa tahu itu dari sekretaris kamu," ujar Nyonya Mirna tak sabaran. Pak Sigit terkekeh pelan kemudian mengangguk. Iya, sabar. Pasti Kaisar sudah memakan buah yang dia tanam sendiri. Papa angkat dulu teleponnya." Pak Sigit mengeluarkan ponselnya dan melihat siapa yang memanggil. Dan benar saja, satu panggilan masuk dari sekretarisnya. Pak Sigit menunjukkan layar ponselnya kepada Nyonya Mirna dengan sumringah. "Siap-siap dengar kabarnya, Ma. Monica pasti senang setelah mendengar ini. Kaisar akan bertekuk lutut di depan Monica lagi." Pak Sigit pun menerima panggilan itu.
mengaktifkan mode loudspeaker supaya sang istri juga bisa mendengarnya. "Halo, bagaimana? Ada kemajuan?" tanya Pak Sigit tanpa basa-basi. Di seberang telepon, sekretaris Pak Sigit tampak ketar-ketir. Suaranya terdengar kalut. "Pak, gawat. Kita sedang dalam keadaan terdesak. Perusahaan kita terancam bangkrut." "Apa?" Pak Sigit dan Nyonya Mirna memelik kaget. Kebahagiaan sesaat di wajah mereka luntur, tergantikan ekspresi ngeri seperti baru melihat hantu. Pak Sigit mencengkeram ponselnya dengan kuat, hingga buku-buku garinya memutih. "Apa nggak salah kamu, Apa kamu sudah memastikan pekerjaanmu selesai dengan benar? Bukannya seharusnya perusahaan Kaisar yang bangkrut?" "Itu benar, Pak. Tapi ada campur tangan perusahaan lain yang ternyata menyokong perusahaan menantu Anda. Dan perusahaan itulah yang menghancurkan kita," jelas sekretaris Pak Sigit dengan nafas memburu, karena situasi di perusahaan benar-benar kacau saat ini. Pak Sigit tidak bisa mempercayai ini. Ia pikir bisa bersantai di rumah setelah membereskan akar permasalahannya. Tapi apa-apaan ini? Kenapa semuanya malah jadi bumerang pada perusahaannya? Siapa?" Pak Sigit bertanya dengan terbata-bata. Siapa yang berani-beraninya terlibat dalam permasalahan keluarga saya? Berani-beraninya dia yang telah menghalangi perusahaan Anda untuk meruntuhkan perusahaan Pak Kaisar adalah Pak Axel, ungkap sekretarisnya dengan muram. Dia tahu seberapa besar pengaruh Axel dalam dunia bisnis. "Saya sudah berusaha mencari hubungan antara Pak Axel dan Pak Kaisar, tapi mereka belum pernah bertemu, apalagi bekerja sama." "Sialan," teriak Pak Sigit lalu mematikan panggilannya dengan murka. Wajahnya merah padam, kemarahan tergambar jelas di ekspresinya. Nyonya Mirna hanya bisa mematung mendengar kabar buruk itu. Gawat, apa yang terjadi di sini? "Pak, siapa Pak Axel itu? Kok bisa dia ikut campur begini? Mama nggak mau miskin, Pak. Mama nggak mau kayak keluarga Agus dan dia. Mama nggak mau hilang muka di depan keluarga besar Pangestu," teriak Nyonya Mirna histeris. Pak Sigit sendiri membiarkan istrinya meraung-raung dan hampir tidak memedulikan keluhan wanita itu tentang situasi saat ini. Kepala Pak Sigit mendadak linglung, kosong melompong. Kedua tangannya terkepal erat dan dia menatap istrinya dengan tajam. "Ini nggak bisa dibiarkan, Ma. Kaisar pasti diam-diam cari bantuan ke pemilik perusahaan raksasa itu. Dasar bajingan picik," geram Pak Sigit penuh dendam. "Papa kenal dekat dengan Pak Axel nggak? Papa harus bicara sama dia. Sekarang juga." Nyonya Mirna menangis terseduh-seduh sambil menganggukkan kepalanya dengan patuh. Ia mengikuti suaminya yang langsung menyambar kunci dan masuk ke mobil mewah mereka. Bagaimanapun caranya, mereka harus berbicara dengan pria bernama Axel itu. Axel sedang ada di kantornya, mendengar telepon dari sekretarisnya tentang kolapsnya perusahaan keluarga Pangestu. Axel telah mengatur kejutan spesial untuk keluarga Pangestu sejak mendengar cerita keponakannya. Memang, Axel memiliki kerjasama bisnis dengan keluarga Pak Sigit. Namun, semuanya akan berbeda jika putri mereka berusaha menyakiti keponakannya. Apalagi mendengar cerita dari Kaisar dan anak kemarin, tekad Axel sudah bulat. Akhirnya, Axel memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini untuk membuat mereka menerima ganjarannya. Telepon di ruang kerja Axel berbunyi. Axel melirik telepon itu kemudian memencet salah satu tombol untuk menerima panggilan, yang ternyata dari resepsionis di lantai utama. "Ada apa?" tanya Axel santai. Sang resepsionis melaporkan kedatangan tamu yang sejak tadi ia tunggu. "Pak Sigit dan Nyonya Mirna ingin menemui Anda secara pribadi, Pak. Apa mereka memiliki janji temu dengan Anda?" Axel menyeringai licik. Akhirnya mereka datang juga. "Langsung antar mereka ke ruang kerja saya. Saya menunggu kedatangan mereka jika ingin berbicara secara pribadi." "Baik, Pak Axel, akan segera saya sampaikan." Begitu panggilan terakhir, senyuman Axel semakin lebar saja. Ia menyilangkan kedua tangan dan kakinya dengan arogan, menunggu pintu ruang kerjanya terbuka, dan melihat ekspresi kalut pasangan Pangestu itu.
Saya tidak akan diam saja jika ada yang memiliki niat buruk terhadap keluarga saya. Gumam Axel tersenyum jahat. Beberapa menit kemudian, kedua tamu itu muncul juga di ambang pintu. Sekretaris Axel mengantar mereka ke ruang kerjanya dan meninggalkan mereka setelah berpamitan. Bisa Axel lihat wajah pucat Nyonya Mirna dan betapa murkanya Pak Sigit sekarang. Axel berdiri dari kursi kerjanya lalu mempersilahkan mereka masuk. Selamat datang Pak Sigit, Nyonya Mirna. Apa yang membawa kalian jauh-jauh datang menemui saya? Tanya Axel dengan senyum mengejeknya. Pak Sigit mengertakkan giginya kuat-kuat lalu menggonggong seperti anjing kebakaran. Saya sudah dengar apa yang Anda lakukan ke perusahaan saya, Pak Axel. Axel tersenyum dan manggut-manggut. Oh, sepertinya kabarnya tersebar dengan cepat ya. Saya yakin perusahaan lain pasti sudah mendengar kabar kejatuhan Anda, bukan? Tutup mulut Anda, bentak Pak Sigit tak main-main. Anda adalah salah satu klien terhormat saya selama bertahun-tahun, Pak Axel. Apa tujuan Anda melakukan ini? Kenapa Anda mengganggu perusahaan saya? Begini, Pak Sigit, tidak ada asap jika tidak ada api, bukan? Ujar Axel dingin. Kini ekspresinya berubah serius. Saya juga tidak akan mengusik perusahaan Anda jika Anda tidak memulai kekacauan ini. Saya hanya membalas perlakuan Anda berkali-kali lebih besar dari yang telah Anda lakukan sebelumnya. Apa maksud Anda, Pak Axel? Mata Pak Sigit memijing tajam, menatap Axel seolah ingin menguliti pria itu hidup-hidup. Saya tidak pernah merasa mengganggu perusahaan Anda. Kerjasama di antara kita selalu berjalan baik. Axel mendengus jengkel. Benar, emang Anda tidak pernah mengganggu saya, tapi sayangnya Anda dan putri Anda mengganggu keponakan saya. Apa? Keponakan? Pak Sigit dan Nyonya Mirna semakin bingung. Mau dibawa kemana sebenarnya percakapan ini? Siapa, Pak? Siapa keponakan Anda? Saya dan putri saya merasa tidak mengganggu siapapun. Ana, Pak Sigit dan Nyonya Mirna kenal dia, bukan? Saya yakin Nona Monica Pangestu juga mengenal Ana. Setelah Axel sebelum Pak Sigit menyelesaikan ucapannya. Dek, Axel melanjutkan. Ana Khairunisa Pangestu atau bernama asli Gea adalah keponakan kandung saya yang hilang 20 tahun lalu. Wajah Pak Sigit dan Bu Mirna seketika dipenuhi oleh teror. Tak mungkin kan anak angkat Agus itu berasal dari keluarga kaya raya? Bagaimana bisa?